Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, serta salam kebajikan serta salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Andrew Yunatan dengan nomor NIM 205220126. Pada hari ini saya akan membawakan materi mengenai yang pertama itu ada kriminologi dan kedua ada viktimologi. Masuk ke slide kedua mengenai pengertian kriminologi. Ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut pandang pelaku kejahatan, atau dengan kata lain disebut ilmu yang mempelajari sebab akibat mengapa kejahatan itu bisa terjadi. Lalu yang kedua, ilmu kriminologi lebih menggunakan analisis dan fenomena kejahatan pada pelaku kriminalitas. Kejahatan biasanya dilakukan oleh penyimpangan masyarakat yang mereka menganggapnya itu adalah suatu yang ganjil, berbahaya, asing, dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada kriminologi, adalah ilmu sosial terapan di mana kriminolog bekerja untuk membangun pengetahuan tentang kejahatan dan pengendaliannya. Berdasarkan penelitian empiris, penelitian ini membentuk dasar untuk pemahaman, penjelasan, prediksi, pencegahan, dan kebijakan dalam sistem peradilan pidana. Lalu masuk yang slide ketiga, pengertian kriminologi menurut ahli. Menurut Sujono, kriminologi ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan, dan pencegahan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan. Kriminologi ditunjukkan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan, sedangkan hukum pidana kepada hubungan perbuatan dan akibat hukum sebab atau akibat. Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya, seperti niat untuk melakukan kejahatan. Lalu di slide keempat, objek studi kriminologi. Yang pertama itu ada kejahatan. Apabila kita membaca KUHP atau undang-undang khusus, kita tidak akan menjumpai suatu perumusan tentang kejahatan, sehingga dapat memberikan batasan dengan kejahatan yang digolongkan dalam 3 aspek, yaitu seperti analisis yuridis, analisis sosiologis, dan analisis psikologis. Lalu yang kedua itu ada pelaku. Pelaku merupakan orang yang melakukan suatu kejahatan, sering juga disebut sebagai penjahat. Studi terhadap pelaku bertujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan terhadap orang lain. Secara tradisional, orang mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek biologi, psikis, dan sosial ekonomi. Biasanya, studi ini dilakukan terhadap orang-orang yang dipenjara atau bekas terpidana, atau bisa dibilang sebagai mantan narapidana. Lalu yang ketiga ada reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan. Mengenai reaksi terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas. Sedangkan studi dengan reaksi terhadap perilaku bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan itu sendiri. Masuk ke slide kelima, pendekatan yang digunakan dalam mempelajari masalah kejahatan adalah yang pertama itu ada pendekatan deskriptif. Maksud dari pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan perilaku kejahatan, seperti yang pertama ada bentuk tingkah laku kriminal, yang kedua ada bagaimana dilakukan kejahatan itu sendiri, yang ketiga ada frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda. Lalu yang keempat ada ciri-ciri pelaku kejahatan seperti usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada perkembangan karir seorang pelaku kejahatan. Lalu yang kedua itu atau yang terakhir ada pendekatan sebab atau akibat. Dalam hukum pidana, agar suatu perkara dapat dilakukan penuntutan harus dapat dibuktikan adanya hubungan sebab akibat antara suatu perbuatan dengan akibat yang dilarang. Berbeda dengan hubungan sebab akibat, dalam hukum pidana, dalam kriminologi, hubungan sebab akibat dicari setelah hubungan sebab akibat dalam hukum
pidana terbukti. Untuk lebih jelasnya, apabila hubungan kausal dalam hukum pidana telah diketahui, maka hubungan sebab akibat dalam kriminologi dapat dicari juga. Lalu di slide ke-6 ada kriminologi dalam pandangan Edwin. Dibagi menjadi 3 pandangan. Yang pertama itu ada pandangan etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab akibat kejahatan. Yang kedua itu ada penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya. Yang ketiga itu ada sosiologi hukum atau yang bisa disebut sebagai pidana, yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana. Lalu di slide ke-7 itu ada perkembangan kriminologi dalam sebuah aliran. Yang pertama itu ada aliran klasik. Mazhab klasik muncul pada abad ke-18 yang dipelopori oleh Beccaria. Aliran ini di Inggris pada abad pertengahan 19, aliran ini dapat didoktrin mendasarkan pada filsafat hedonistis yang memandang bahwa manusia mempunyai kebebasan memilih perbuatan yang dapat memberikan kebahagiaan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang akan memberikan penderitaan. Lalu yang kedua itu ada aliran kartografik. Ajaran ini hampir sama dengan ajaran ekologis. Konsep ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosialis. Lalu yang terakhir ada aliran positif. Aliran positif muncul ketidakpuasan dari jawaban-jawaban antara aliran klasik, aliran yang berusaha menjelaskan mengapa seseorang bisa bertindak jahat. Aliran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor baik yang merupakan faktor biologik maupun faktor kultural. Masuk ke slide ke-8, yaitu lanjut ke materi viktimologi. Masuk ke slide 9, pengertian viktimologi. Viktimologi berasal dari suku kata, yaitu victim yang artinya korban, sedangkan logi yang artinya ilmu. Viktimologi yaitu ilmu tentang korban kejahatan. Lalu pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek atau seluruh aspek. Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam. Lalu viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dari suatu kejahatan. Masuk ke slide ke-10. Pengertian viktimologi menurut para ahli yaitu Arif Gosita. Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai berikut. Seperti orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya maupun karena kelalaiannya. Masuk ke slide 11, menurut Andrew Carmen mendefinisikan viktimologi sebagai studi ilmiah mengenai viktimisasi, meliputi hubungan antara korban dan pelaku, interaksi antara korban dan sistem peradilan pidana, yaitu polisi dan pengadilan, dan pejabat lembaga pemasyarakatan, dan sistem peradilan pidana, yaitu polisi dan pengadilan dan pejabat lembaga pemasyarakatan, dan hubungan antara korban dan kelompok sosial dan lembaga-lembaga lainnya seperti media, bisnis, dan gerakan sosial. Lalu masuk ke slide 12, yaitu tujuan dari viktimologi. Yang pertama itu ada menganalisa berbagai aspek
yang berkaitan dengan korban. Salah satu tujuan viktimologi adalah untuk memahami korban secara holistik. Ini mencakup mempelajari karakteristik korban, reaksi psikologis mereka terhadap kejahatan, dampak yang dialami oleh korban, serta faktor-faktor yang meningkatkan atau mengurangi resiko menjadi korban. Dengan memahami aspek-aspek ini, viktimologi dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang kejahatan dan korban yang terlibat. Lalu itu yang kedua ada untuk memberikan penjelasan sebab dan terjadinya viktimisasi. Viktimologi juga berusaha menjelaskan mengapa beberapa individu lebih rentan menjadi korban kejahatan daripada yang lain. Melalui penelitian dan analisis, disiplin ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada terjadinya viktimisasi, seperti faktor sosial, ekonomi, psikologis, dan situasional. Dengan memahami penyebab viktimisasi, langkah-langkah pencegahan dapat dikembangkan untuk mengurangi risiko dan melindungi potensi korban. Lalu yang ketiga itu untuk mengurangi suatu tindakan kejahatan. Viktimologi juga bertujuan untuk mengurangi tindakan kejahatan melalui pendekatan yang berfokus pada korban dengan mempelajari pola kejahatan dan karakteristik korban. Disiplin ini memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana mencegah kejahatan, melindungi korban, dan menyediakan layanan rehabilitasi yang tepat. Lalu yang masuk ke slide ke-13, manfaat mempelajari viktimologi. Yang pertama itu viktimologi dapat memahami kedudukan korban sebagai dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Lalu yang selanjutnya itu viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia. Dan yang terakhir itu viktimologi bagi kejaksaan khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di dalam pengadilan. Viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa. Mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Lalu slide yang terakhir yaitu slide 14, ruang lingkup viktimologi. Yang pertama itu ada para peserta dalam terjadinya suatu viktimisasi kriminalisasi, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu ada respon terhadap suatu viktimisasi kriminal, argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian viktimologi, usaha-usaha prevensi, represi, tindak lanjut, dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan. Lalu masuk ke slide 15 yaitu sesi tanya jawab. Halo Andrew, saya Frankie Jonathan ingin bertanya tentang di materi viktimologi ini. Bagaimana viktimologi ini mempengaruhi perubahan di dalam sistem peradilan pidana? Menjawab pertanyaan dari Frankie, viktimologi memiliki dampak yang cukup signifikan dalam mempengaruhi perubahan dalam sistem peradilan pidana. Berikut ada beberapa cara di mana viktimologi dapat mempengaruhi perubahan-perubahan terhadap pemfokusan pada korban. Viktimologi memperluas pemahaman tentang peran dan pentingnya korban dalam sistem peradilan pidana. Sebagai bidang studi yang mempelajari korban kejahatan, viktimologi mengarahkan perhatian pada kebutuhan hak dan perspektif korban dengan memfokuskan perhatian pada korban. Sistem peradilan pidana menjadi lebih peka terhadap dampak kejahatan pada korban dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu ada perlindungan dan dukungan. Melalui pendekatan viktimologi, sistem peradilan pidana semakin mengakui perlunya perlindungan dan dukungan yang efektif kepada korban. Ini termasuk memastikan akses
korban kelayanan, dukungan krisis, pemulihan dari trauma, layanan medis, dan lain-lain seperti bantuan hukum. Selain itu, perubahan dalam kebijakan ini dan praktik peradilan pidana berdasarkan prinsip-prinsip viktimologi dapat meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi para korban. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan serta salam sejahtera bagi kita semua.